Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di siang ini kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita akan membaca hadis 462. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala thumma atal jum'ata fa shalla ma qudira lah, thumma ansata hatta yafrughal imamu min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyamin." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mandi kemudian dia datangi Jumatan, fa shalla, lalu dia salat, ma qaddiralah, sesuai yang Allah takdirkan untuknya. Yang dimaksud di sini adalah salat sunnah menunggu imam sesuai dengan kemampuannya dalam salat. Tsumma ansata, kemudian dia diam mendengarkan khutbah, hatta yafrughal imamu min khutbatihi, sampai imam selesai khutbah. Tsumma yusalli ma'ah, kemudian dia salat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Wa fadlu thalathati ayyamin, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Di sini kita akan membahas tentang keutamaan besar Jumatan yang sampai menghasilkan kafarah untuk dosa selama sepekan ditambah 3 hari. Berarti berapa? 10 hari. Karena 1 hari dilipatkan 10 hari. Sebagaimana kaidah umum, al-hasanatu bi asyri amthaliha, bahwa satu amal baik akan dilipatkan 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan janji itu namun pakai syarat. Yang bisa mendapatkan ampunan dosa selama 10 hari tadi, syaratnya adalah 1, dia mandi. Dia mandi Jumat. Dan mandi Jumat itu dimulai sejak subuh. Kemudian dia datang Jumatan. Dan di sini tidak disebutkan bagaimana teknis dia datang. Apakah boleh datang jalan kaki atau berkendaraan atau dengan cara apapun, tidak ditegaskan di sini. Lalu yang ketiga adalah salat menunggu imam, menunggu khatib datang. Dan ini menunjukkan bahwasanya si makmum tadi datang sebelum khatib naik mimbar. Syarat yang keempat adalah dia diam mendengarkan khutbah sampai khutbah selesai. Syarat yang kelima, dia salat berjamaah bersama imam. Jika sudah mendapatkan ini, ghufira lahu ma taqaddama bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Diampuni dosa-dosanya yang telah lewat ditambah dengan 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kegiatan menunggu imam, menunggu khatib itu bukan dengan kegiatan kajian. Namun kegiatannya adalah salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa shallama qaddiralah. Lalu dia salat ma qaddiralah, sesuai dengan kemampuan dia salat. Jadi kalau cukup lama dia bisa salat banyak rakaat. Kalau jedahnya pendek, dia hanya bisa salat beberapa rakaat sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan bacaan Quran? Karena sebagian di antara jamaah yang sudah datang Jumatan, kemudian dia duduk di dalam masjid, dia salat 2 rakaat saja, tahiyatul masjid, terus baca Quran sambil ngantuk-ngantuk ya.
karena nunggu imamnya belum datang. Boleh-boleh saja membaca Quran, namun yang lebih baik salat. Karena Rasulullah SAW mengatakan fasallama qaddiralah. Maka ada istilah salatul intidhar, salat menunggu imam, sehingga amalan yang lebih sesuai sunnah ketika menunggu khatib saat Jumatan adalah salat. Meskipun kalaupun membaca Quran tidak dilarang. Baik, selanjutnya mengenai at-tanafful atau salat sunnah, ma qudiralahu, yang di situ sesuai kemampuannya, menunjukkan bahwasanya di situ tidak ada jumlah rakaat yang menjadi batasan. Apakah 4 rakaat, 5 rakaat, apakah 6 rakaat atau berapapun, tidak ada. Dan ini merupakan salat sunnah mutlak. Kenapa disebut salat sunnah mutlak? Karena bukan qobliyah Jumatan, sebab dia dimulai sebelum khatib naik mimbar. Maka dia melakukan salat sunnah mutlak dalam jumlah yang cukup banyak. Bisa 12 rakaat, bisa 8 rakaat, 10 rakaat, sesuai dengan kemampuan dia. Wallahu alam. Selanjutnya, al-haditsu dalilun ala anna al-maghfirata al-mau'udata biha murattabatun ala hadhil umur. Hadis ini dalil bahwasanya dapat ampunan itu berlaku jika dia memenuhi persyaratannya. Dan tadi sudah kita sebutkan ya. Ada 5 persyaratan yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Dan disebutkan dalam hadis yang lain dari Salman radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah seseorang mandi Jumat dan dia bersuci semampunya. Yang dimaksud di sini adalah kalau dia punya cukup air untuk mandi, ya dia mandi. Kalau enggak punya cukup air kecuali wudu, dia wudu. Wa yudahhinu min duhnihi, dan dia pakai minyak wangi, atau dia menggunakan parfum istrinya. Thumma yakhruj, lalu dia keluar menuju masjid. Fala yufarriqu baina itsnain, dan dia tidak melangkai 2 orang yang sedang duduk jejer. Melangkai pundak 2 orang yang sedang duduk berdampingan. Thumma yusalli ma kutibalah, kemudian dia salat sesuai yang ditetapkan untuknya, maksudnya salat sunnah menunggu imam. Thumma yansitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam ketika imam sudah mulai berkhutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka dosa-dosanya akan diampuni antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Dan itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menjadi kafarah, penghapus dosa di antara keduanya selama dosa besar dihindari. Baik. Dan kata An-Nawawi, keutamaan ini, dosa-dosanya diampuni hanya untuk dosa kecil. Kata An-Nawawi, innal murada as-saghairu fa illam yujad saghair rujjiya ayyukhaffifa minal kabair fa illam takun rufi'at lahu darajatun wallahu ta'ala alam. Kata An-Nawawi, Jumatan bisa menghapus dosa itu hanya berlaku untuk dosa kecil. Kalau dia enggak punya dosa kecil tapi punya dosa besar, enggak punya dosa kecil tapi dia punya dosa besar, kata beliau, rujjiya ayyukhaffifa minal kabair, mudah-mudahan bisa meringankan dosa besarnya. Mudah-mudahan bisa meringankan dosa besarnya.
Fa illam takun, kalau dia enggak punya dosa, rufi'at lahu darajatun, maka diangkat untuknya beberapa derajat. Demikian keterangan An-Nawawi. Maka kita bisa pahami semua amalan yang di situ menghasilkan kafaroh dosa, Anda pahami seperti ini. Dosa kecil, jika dia enggak punya dosa kecil, meringankan yang besar. Dia enggak bisa, jika dia tidak punya dosa besar dan dosa kecil, maka akan mengangkat derajatnya di surga. Baik, wallahu alam. Nah, sekarang coba bangun dulu. Yang ngantuk seger dulu. Mau saya bacakan sebuah hadis yang menakjubkan. Sudah siap? Bismillah ya. Hadis dari Aus bin Aus. Jadi anak sama bapak namanya sama. Aus bin Aus. Kalau enggak salah Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, itu bapak, anak, bapak, kakek namanya sama. Muhammad ya namanya ya. Muhammad bin Muhammad. Bapak, anak, bapak, kakek semuanya sama. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah. Baik, kita bacakan hadisnya. Dari Aus bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghassala, dan dia memandikan, wa bakkara wa btakara, dia datang di waktu pagi, wadana, dan dia mendekat ke arah mimbar, wastama'a, dia perhatikan dengan baik, wa ansata, dan dia diam ketika khutbah sudah dimulai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha, setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid tadi untuk Jumatan, ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan pahala selama setahun untuk mereka yang rajin puasa dan sholat malam setiap hari. Puasa tiap hari sama sholat malam tiap hari. Masya Allah. Dia mendapatkan setiap langkah itu pahala seperti pahala puasa dan tahajud selama setahun. Apa ada yang sanggup seperti itu? Puasa setahun? Mungkin ada, tapi di sini enggak ada. Nah, siapa yang bisa melakukan itu tadi, dia diberi janji akan bisa mendapatkan pahala puasa setahun dan qiyam setahun. Selanjutnya, sebagian ulama mengatakan, belum pernah aku melihat hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dikatakan oleh sebagian ulama, belum pernah aku membaca hadis yang lebih sahih yang menyebutkan keutamaan besar dalam beramal melebihi hadis tadi. Karena biasanya kalau hadis itu berisi keutamaan-keutamaan, umumnya tidak lepas dari hadis palsu atau hadis dhaif. Tapi ini hadis sahih, dinilai sahih oleh sebagian ulama. Namun di situ ada syarat untuk bisa mendapatkan amal seperti yang dijanjikan tadi. Yaitu apa tadi? Dia ightasala yaumal jum'ah wa ghassala, dia mandi dan memandikan. Apa yang dimaksud memandikan di sini? Ulama beda pendapat mengenai makna memandikan. Ada yang mengatakan yang dimaksud memandikan di sini adalah keramas.
Ghassala ra'sahu wa thiyabah, dia keramas. Dan ada yang mengatakan tawadhu, dia berwudu. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ghassala wa ightasala artinya adalah hubungan badan, sebagaimana keterangan Al-Azhari. Ada yang mengatakan ghassala imra'atahu ay idza jama'aha. Seorang lelaki memandikan istrinya, itu maksudnya ketika dia berhubungan badan dengan istrinya, maka sang istri nanti harus mandi. Baik. Jadi ada 3 pendapat untuk makna memandikan di sini. Ada yang mengatakan memandikan yang dimaksud adalah keramas, memandikan rambut, dan ada yang mengatakan memandikan yang dimaksud adalah wudu, dan ada yang mengatakan memandikan yang dimaksud hubungan badan. Ada 3 pendapat. Dan yang paling kuat wallahu alam, yang dimaksud memandikan di sini adalah keramas. Siapa yang mandi hari Jumat dan dia keramas ketika hari Jumat, dia datang di waktu pagi, dia mendekat ke imam dan mendengarkan imam, dan dia diam, maka setiap langkah yang dia langkahkan mendapatkan pahala setahun puasa dan tahajudnya. Masya Allah. Jadi makin jauh rumahnya, makin banyak pahalanya. Wallahu alam. Syaratnya apa tadi? Biar dapat pahala segini. Datang di waktu pagi. Jam berapa Pak? Idealnya saya sudah datang ke Masjid Nur Jumatan. Makin pagi makin bagus. Kalau jam 10, wah itu sudah kesiangan. Berarti jam berapa? Kalau bisa jam 6. Kok bisa? Tapi orang dulu seperti itu. Jam 8 sudah berangkat, jam 7 sudah berangkat. Karena dia tahu nilai keutamaan orang yang datang di awal waktu. Dan setelah itu bertahan di dalam masjid. Banyak berzikir, banyak sholat, seperti yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita baca hadis berikutnya. Bismillah. Alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati. Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala, lalu beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yu'allikuha, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah membahas masalah hari Jumat. Lalu beliau mengatakan di hari Jumat itu ada satu masa, satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, di mana seorang hamba muslim tidak akan bisa mendapatkan wahyu itu, wa huwa qaimun yusalli, dalam posisi ketika beliau sedang sholat, dalam posisi ketika beliau sedang sholat. Yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa a'ta. Setiap kali dia minta kepada Allah kecuali pasti akan dikasih. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan beliau berisyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikit. Jadi waktu itu cuman pendek, tapi waktu itu mustajab. Siapapun hamba yang berdoa kepada Allah di waktu itu, maka akan mendapatkan nilai keutamaannya. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Lalu kapan waktu itu? Ada yang mengatakan waktu itu adalah habis asar. Ada yang bilang waktu itu adalah antara duhur dan asar. Dan aneka versi yang lain. Namun ala kullin, intinya di sini adalah berkaitan dengan masalah pelaksanaan pelaksanaan salat Jumat, maka adakah waktu yang mustajab di situ? Ada yang mengatakan antara adzan dan iqamah, dan itu bisa Anda lakukan ketika imam duduk yang pertama saat Jumatan. Nah, Anda banyak berdoa. Wallahu alam. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim,
wa hiya sa'atun khafifatun. Waktu itu sangat pendek. Dalam riwayat yang lain dari Abu Burdah dari ayahnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina ayajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Jaraknya antara imam duduk sampai sholat diselesaikan. Berarti kan duduk tasyahud, duduk khutbah yang pertama. Wa fi hadits Abdullah bin Salam inda Ibni Majah, dan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ja'a Jabir inda Abi Dawud wan Nasa'i. Jabir inda Abi Dawud wan Nasa'i. Ayyuhuma ma baina salatil asri ila ghurubi syamsi. Bahwa annahuma ma baina salatil asri ila ghurubi syamsi. Mereka memberikan keterangan waktu yang mustajab itu antara salat asar sampai maghrib. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad ikhtulifa fiha ala aktsara min arba'ina yauman. Mengenai waktu yang mustajab di hari Jumat tadi, ulama beda pendapat, lebih dari 40 pendapat. Amlaituha fi syarhil Bukhari, dan aku sebutkan dalam syarah Sahih Bukhari. Masya Allah. Apa sih yang dimaksud waktu yang mustajab di hari Jumat? Ulama beda pendapat. Ada 40 pendapat di sana. Itu yang takon dah keder duluan ya. 40 pendapat, 50 pendapat. Wah, sudahlah. Saya enggak usah tahu, enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik. Dan insyaallah untuk penjelasan tentang hadis ini, akan kita coba buka di pertemuan berikutnya insyaallah taala, karena ada cukup panjang dari syarah yang disampaikan oleh penulis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga Anda bisa menyelami kegiatan di bulan Ramadan dengan maksimal dan sambil bisa belajar sesuai dengan rutinitas yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya. Terkait melangkai, ada orang yang duduk jejer, dia langkai karena depannya ada yang kosong. Itu tidak boleh. Makanya kalau mau nempati yang di depan, cari jalur yang tidak sampai ngelangkai. Ya, misalnya bisa zigzag gini, sampai depan. Tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai ngelangkai. Tapi kalau tetap ngelangkai, ya ini dosa besar. Ada lagi? Nah, silakan. Ya, pada asalnya kalau izin dan nyentuh badan itu mungkin beda dengan izin yang cuma diomongi terus dia ngasih jalan. Ya, jadi misalnya awas, tolong kasih jalan. Nah, kemudian mereka menepi, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Enggak ada? Baik, mudah-mudahan dua hadis yang kita bacakan tadi jadi semangat bagi kita untuk datang Jumatan di awal waktu. Makin awal makin bagus, tidak ada yang sia-sia bagi mereka yang datang di awal waktu, karena Allah gantikan dengan aneka pahala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.